Hantu atau dedemit secara umum merujuk kepada roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Di Indonesia jenis-jenis hantu pun beragam, seperti kuntilanak, genderuwo, pocong, dan masih banyak lagi. Kali ini ada juga hantu yang melegenda di tanah Jawa dan sangat mematikan dan ditakuti, yakni hantu Banaspati. Banaspati adalah sebutan bagi hantu atau roh jahat dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang memiliki wujud seperti api dan berelemen utama api. Sosoknya bisa mengambil bentuk bola api atau pusaran api. Hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke yang tempat lain dengan mengambil rupa layaknya. Dikabarkan, Banaspati akan membakar manusia yang mengusiknya. Beberapa pakar supranatural memberikan pengakuan bahwa Banaspati juga bisa dipelihara untuk kepentingan tertentu. Di antaranya untuk kepentingan santet atau untuk mengirim barang tertentu dengan tujuan menyakiti atau mengganggu orang. Selain dilihat dari bentuk penampakannya, ternyata ada 3 jenis hantu Banaspati yang sering diceritakan orang dan menjadi misteri hingga saat ini, di antaranya. 1. Banaspati Geni. Banaspati Geni, api, adalah Banaspati yang bersenyawa dengan udara. Maka, udara adalah sumber kekuatan utamanya. Apabila seseorang bertemu dengan Banaspati Geni dan takut, maka semakin besar pula kekuatannya. Hal itu disebabkan oleh pengaruh dari energi ketakutan seseorang yang dimanfaatkan dengan mengambil energi udara di sekitarnya untuk membuatnya menjadi api yang berkobar-kobar. 2. Banaspati Tanah Liat. Konon Banaspati jenis ini suka berdiam di hutan dan senang memangsa korbannya dengan cara menghisap darah sampai habis. Korban yang diincar adalah orang-orang yang tidak menapakkan tubuhnya dengan tanah atau tidak langsung bersentuhan dengan bumi karena memakai alas kaki. Bila menjumpai Banaspati jenis ini, cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan melepaskan alas kaki kemudian menapak di tanah dan berdiri diam. 3. Banaspati Air. Jenis Banaspati Air, banyu ini mengincar target pada seseorang yang berada di air. Dengan cara seolah korban tenggelam di dalam air. Padahal sejatinya korban telah lebih dulu dihabisi darahnya sebelum akhirnya ditenggelamkan oleh Banaspati banyu. Untuk penangkal serangan Banaspati berdasarkan sesepuh zaman dahulu bahwa Banaspati tidak bisa mendekati orang yang bersentuhan dengan tanah secara langsung, juga untuk orang yang hafal bacaan ayat kursi dan rajin beribadah. Perlu diketahui juga Banaspati diyakini merupakan jelmaan dari ilmu hitam santet yang biasanya berkeliaran pada malam hari. Jika kamu menemukan bola api melayang pada malam hari tetapi bukan bintang, berhati-hati saja. Pada kalangan tertentu, Banaspati dipercaya juga sebagai jin ifrit suruhan manusia yang akan melakukan santet. Ketika si bola api tersebut hinggap di rumah targetnya, maka akan berubah bentuk menjadi jin yang menyeramkan. Bukan hanya di Indonesia, Banaspati juga pernah ditemukan di beberapa negara seperti India ataupun daratan Eropa, namun memiliki nama yang berbeda. Dipercaya oleh kebanyakan masyarakat bahwa Banaspati memiliki tingkat membunuh yang tinggi karena tergolong ilmu hitam yang dibantu oleh sihir-sihir dari iblis maupun jin. Bagaimana jika kita menemukan penampakan bola api ini? Jika kamu pada posisi ini, sebaiknya jangan berteriak ataupun menunjuk benda tersebut. Berdoa saja pada Sang Pencipta agar bola tersebut balik kepada Sang Pengirim agar tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sejak zaman kenabian bahkan jauh sebelumnya, yang namanya ilmu sihir, santet, tenung guna-guna dan ilmu hitam lainnya, memang diyakini keberadaannya. Ilmu gaib yang tak kasat mata ini digunakan untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Konon, medianya pun beragam, bisa menggunakan rambut, foto, boneka, berbagai jenis bunga, dupa, paku, dan benda lainnya. Santet pun ada beragam macamnya, namun yang paling banyak dikenal kalangan umum adalah santet Banaspati. Santet Banaspati, atau disebut juga santet Raja Banaspati, banyak diyakini orang dulu sebagai pembunuh mematikan. Menurut cerita, santet ini adalah jenis yang paling menakutkan. Saking dahsyatnya, sesiapa yang dikirim santet ini akan seketika tewas. Seperti apa santet ini hingga begitu mudah melenyapkan nyawa? Berikut ulasannya. Santet Banaspati membuat korbannya bisa mati seketika. Diyakini banyak orang sebagai salah satu ilmu santet tingkat tinggi. Kematian mendadak akan menimpa orang yang dikenai santet ini. Sulit untuk melawan kesaktian santet Banaspati. Bahkan kabarnya hanya orang yang menguasai santet ini jugalah yang bisa bertahan oleh serangan hebatnya.
Dikatakan bahwa santet ini tidak bisa ditangkal dengan doa spiritual dengan muatan yang standar. Bahkan katanya, jimat sakti tolak balak pun dengan mudah bisa ditembus oleh keganasan santet Raja Banaspati. Begini santet Banaspati menyerang korbannya dengan media. Telur ayam kampung yang keluar pertama kali dari induknya, diyakini sebagai media untuk menciptakan santet Banaspati. Menurut cerita, telur akan dimantrai sesuai orang yang akan dituju. Setelahnya diadakan ritual di atas bara api hingga telur tersebut meletus dan mengeluarkan bara api yang menyala-nyala. Bara api ini kemudian akan secara otomatis melayang terbang menuju sasaran yang telah ditetapkan. Di zaman yang gandrung dengan layanan internet, maka akan banyak ditemui situs website atau jejaring sosial yang mengaku sebagai orang yang menguasai santet Banaspati. Lantas membuka pengumuman untuk praktek belajar santet Banaspati atau layanan untuk menyantet orang. Keterbukaan ini berbanding terbalik dengan sikap tertutup orang-orang yang konon memiliki ilmu santet Banaspati. Faktanya, santet Banaspati dimiliki orang yang katanya harus melalui 9 tingkatan dengan tahapan ritual yang berat. Karenanya, di zaman dulu saja hanya sedikit orang yang mampu menguasai ilmu ini. Selain dengan ritual, konon santet Banaspati bisa dimiliki oleh keturunan orang yang menguasainya dengan catatan keturunan dengan silsilah yang jelas. Adapun cara menangkis santet Banaspati dengan kapur sirih yang diyakini dapat menangkal santet Banaspati. Ada yang beranggapan bahwa santet Banaspati yang menyala-nyala terlihat seperti api akan bisa ditangkal dengan air. Namun katanya, ternyata air tidak mempan untuk menangkal santet Banaspati. Karena pada hakikat, api yang menyala bukanlah api biasa yang bisa padam oleh air. Benda yang diyakini bisa menangkal santet Banaspati adalah kapur sirih. Kapur sirih sendiri dapat dibuat dengan merendam batu kapur atau gamping di dalam air selama minimal 1 minggu. Itulah santet Banaspati yang konon ditakuti dan keganasannya bisa bikin korbannya mendadak kehilangan nyawa. Meski kini eksistensi santet Banaspati hampir tidak terdengar lagi, namun dulunya ilmu ini sempat menggemparkan masyarakat karena menjatuhkan banyak korban. Terlebih dari semua itu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.